Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Mohi, NIM 18704086. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Kotabunan, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang, Mongondo Timur. Bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah fenomena sosial perkawinan usia muda di Indonesia merupakan salah satu fenomena yang dapat terjadi di berbagai wilayah di tanah air, baik di perkotaan maupun pedesaan. Hal ini menunjukkan kesederhanaan pola pikir masyarakat sehingga fenomena sosial masih berulang terus dan terjadi di berbagai wilayah tanah air, baik yang di perkotaan besar maupun di pelosok tanah air. Provinsi Sulawesi Utara termasuk 23 daerah yang masuk kategori yang tertinggi angka perkawinan anak usia dini. Provinsi Sulawesi Utara, perkawinan anak usia dini terbilang sangat tinggi. Angkanya adalah 31,72%. Dengan demikian menduduki peringkat ke-12. Data terbaru BPS pada tahun 2018, Provinsi Sulawesi Utara juga menduduki peringkat 9 dari 20 provinsi yang tertinggi angka perkawinan anak usia dini, yakni angkanya adalah 14,9%. Sementara angka nasional adalah 11,2%. Berdasarkan data BPS 2017, menyebutkan bahwa jumlah penduduk anak di Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 8.252,1026 jiwa yang terdiri dari 420.000 anak perempuan dan 400 satuan laki-laki berstatus perkawinan anak. Dengan jumlah anak perempuan berdasarkan data BPS ada sekitar 1,14% berstatus kawin. Berdasarkan pengamatan yang diamati pada masyarakat di Desa Kotabunan, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang, Mongondo Timur, perkawinan usia dini sangat tinggi diakibatkan masih rendahnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi dan juga dipengaruhi oleh pergaulan bebas di mana terjadi penyimpangan sosial. Pernikahan dini sangat beresiko tidak memiliki masa depan karena kurangnya pendidikan, susah mencari pekerjaan, dan terjadi perilaku kekerasan dalam rumah tangga yang berakibatkan perceraian. Dari masalah pernikahan dini ini, remaja mengalami kecemasan yang dapat mengganggu pikiran dan memicu stres atau gangguan psikologis. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Kotabunan, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang, Mongondo Timur. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, diidentifikasi masalah berikut. Pertama, pengaruh rendahnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi. Kedua, kurangnya pendidikan pada remaja. Batasan masalah. Dalam penelitian ini, peneliti memberi batasan ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan mengingat keterbatasan kemampuan baik segi dana, waktu, dan pengetahuan dari peneliti. Maka masalah dalam penelitian ini dibatasi pada peneliti. Masalah pada remaja mengenai pengaruh rendahnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Masalah mengenai kurangnya pendidikan pada remaja sehingga memengaruhi pengetahuan. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuannya adalah tujuan umum untuk mengetahui pengaruh rendahnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi di Desa Kotabunan, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang, Mongondo Timur. Tujuan khusus, mengetahui pengaruh rendahnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi di Desa Kotabunan, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang, Mongondo Timur. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang menjadi perhatian penulis dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana agar remaja bisa memiliki pengetahuan tentang kesehatan reproduksi di Desa Kotabunan, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang, Mongondo Timur. Yang kedua,
Bagaimana masalah mengenai pendidikan pada remaja sehingga memengaruhi pendidikan di Desa Kota Bunan, Kecamatan Kota Bunan, Kabupaten Bolaang Mongondo Timur. Manfaat penelitian. Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Manfaat secara teoritis. Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam pendidikan sebagai bahan acuan dan pertimbangan pada penelitian selanjutnya. Manfaat secara praktis. Yang pertama, bagi institusi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi institusi terkait sebagai suatu sumber informasi. Yang kedua, bagi peneliti, bermanfaat untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan untuk mampu berpikir dalam menganalisa masalah-masalah mengenai pernikahan dini di usia dini dan menerapkan teori-teori yang telah diperoleh di bangku kuliah terhadap praktek lapangan. Yang ketiga, bagi masyarakat, sebagai pertimbangan bagi remaja harus cerdas dalam pengetahuan kesehatan reproduksi. Bab 2 pembahasan. Pengertian umum mengenai pernikahan dini. Faktor-faktor yang memengaruhi perilaku pernikahan dini, dampak pernikahan dini, pencegahan pernikahan dini. Pengertian keharmonisan keluarga. Aspek-aspek keharmonisan keluarga, faktor penentu keharmonisan keluarga. Bab 3, metodologi penelitian. Dasar penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif memiliki karakteristik alami. Sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan daripada hasil. Analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisis, induktif, dan makna-makna merupakan hal yang esensial. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kota Bunan, Kecamatan Kota Bunan, Kabupaten Bolaang Mongondo Timur. Peneliti memilih di Kota Bunan, Kecamatan Kota Bunan, Kabupaten Bolaang Mongondo Timur karena berdasarkan pengamatan di lapangan dalam situasi sampai saat ini masih banyak masyarakat yang menikah di usia dini. Waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan terhitung dari perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, sampai pembuatan laporan penelitian. Penentuan subjek penelitian. Subjek penelitian menggunakan teknik random sampling, yang dimana hanya melibatkan satu pemilihan acak dan hanya memerlukan sedikit informasi mengenai populasi. Sumber data. Sumber data dari penelitian ini sumber data primer yang dimana merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Sumber data primer penelitian ini meliputi wawancara dan observasi, di mana wawancara akan dilakukan kepada masyarakat yang ada di Desa Kota Bunan. Baiklah, itu presentasi dari saya. Untuk teman-teman, apakah ada masukan atau pertanyaan, dipersilahkan. Apabila tidak ada masukan atau pertanyaan, saya ucapkan banyak terima kasih.